اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala syahidina minasyakirin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat, andaikan ada manusia yang hendak menghitung nikmat Allah, maka habislah ranting sebagai pena, dedaunan sebagai kertas, dan air laut sebagai tintanya sebelum habis nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, putra padang pasir, pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di dekat Ka'bah jatuh tersingkir. Pada saat itu manusia dalam keadaan kocar-kacir. Nabi Allah yang paling terakhir, mahkotanya Abdullah, berliannya Aminah, mutiaranya Aisyah, cahaya bagi para sahabat-sahabat dan pemimpin bagi seluruh umat Islam, tak lain dan tak bukan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak yang beneran seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kematian ini jemaah sekalian tidak memandang usia, baik itu tua maupun muda, kaya maupun miskin. Karena sebagaimana firman Allah yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Quran surah Al-Imran ayat 185. Maka tidak ada satupun makhluk hidup di alam semesta ini yang tidak luput dari ancaman kematian. Kematian adalah pemutusan nikmat dan kesengsaraan duniawi, jembatan menuju pertemuan menghadap pencipta. Kehormatan yang kita kejar, harta yang kita usahakan, dan keluarga yang kita perjuangkan, semua akan kita tinggalkan begitu kemudian kematian datang menjemput. Ia adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari ataupun kita. Kemudian ada beberapa hal yang kita harus persiapkan sebelum kematian menjemput. Yang pertama, salat. Salat ini jamaah sekalian adalah pokok dari segala amalan. Karena yang pertama kali yang akan dihisab di hari kemudian adalah salat. Percuma semua amalan kita kerjakan, tetapi salat kita tinggalkan. Karena salat adalah kunci surga. As-salatu miftahul jannah. Salat adalah kunci surga. Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah. Mengingat Allah ini sekalian bukan berarti Allah, melainkan zikrullah, berzikir. Orang yang senantiasa berzikir, maka hatinya menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah yang artinya dengan zikir hati bisa menjadi tenang.
Yang ketiga, bertobat. Bertobat ini sekalian penting bagi kita karena Rasulullah pernah mengatakan, saya bertobat 100 kali sehari semalam dengan membaca istighfar. Perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa Rasulullah adalah orang suci yang tidak pernah mengerjakan keburukan. Bahkan sekiranya ada, Allah sudah mengampuninya. Tetapi dia masih tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang sudah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini jamaah sekalian penting bagi kita. Karena kenapa? Al-Quran ini bisa menjadi lampu di alam kubur nanti. Dan juga barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka Allah akan memberikan 1 kebaikan. Di dalam 1 kebaikan itu terdapat 10 pahala. Jadi apabila kita membaca Alif Lam Mim 3 huruf, maka kita sudah mendapatkan 30 pahala. Dan apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 18 huruf, maka kita sudah memperoleh 180 pahala. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini perlu, khususnya kepada ibu. Karena pernah suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus kuhormati?" Rasulullah mengatakan, "Ibumu." Terus sahabat ini bertanya lagi, "Lalu siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Lalu siapa ya Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian ayahmu. Karena ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah tergantung kepada kedua orang tua. Mungkin itu saja yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Andre Guru Kiai Haji Fasuddin Sukara pernah berkata, ada satu amalan yang cocok buat kehidupan sehari-hari, yaitu ya qayyum fala yakutu syai'in min ilmihi wala ya'udu. Kata Andre Guru Kiai Haji Fasuddin Sukara, barang siapa yang membaca ya qayyum fala yakutu syai'in min ilmihi wala ya'udu sebanyak 28 kali setiap pagi dan petang, maka Allah akan memberikan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah akan menghapus dosanya yang lalu dan melipat gandakan pahalanya. Yang kedua, Allah akan mempermudah orang yang ingin menghafalkan Al-Quran dan Allah akan menjaga hafalannya. Yang ketiga, Allah akan meridhoi dan melindungi dalam segala hal yang dikerjakan. Mungkin itu yang sempat saya bawakan. Unsur mangkola wala tansur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala idan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
ahyai minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fala qudiyar hajat. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyal mu'afatat daimatan fid din wa dunya wal akhirat. Allahumma min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'zil qurban wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazikrukum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimussalah.